Shalom saudara-saudara pejuang iman, kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa berjumpa kembali saat ini. Dan renungan kita hari ini adalah penderitaan dapat memurnikan iman kita. Umat percaya di Gereja Bawah Tanah Korea Utara membacakan 5 prinsip bersamaan dengan doa Bapa kami pada saat pertemuan rahasia mereka. Jadi tempat istimewa untuk memurnikan penderitaan dalam kehidupan rohani gereja ini sangat luar biasa. Jadi mereka punya namanya prinsip atau pernyataan iman, kemudian mereka tuliskan dengan begitu sangat baik dan menguatkan. Yang pertama adalah penganiayaan dan penderitaan yang kami alami merupakan sukacita dan kehormatan kami. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kami mau menerima dengan sukacita segala olokan, cacian, dan rintangan di dalam nama Yesus. Kemudian yang ketiga, sebagai umat Kristen, kami menghapuskan air mata dan menghiburkan orang lain karena penderitaan yang dialami. Yang keempat, kami bersedia untuk mempertaruhkan hidup kami karena kasih kami untuk sesama kami, agar mereka juga dapat menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, kami mau menjalani kehidupan kami sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itu adalah prinsip pernyataan iman yang tidak biasa. Itu lahir dari pergumulan yang paling dalam, pengalaman-pengalaman iman yang sangat nyata. Ya, pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan selama mereka mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bukankah seharusnya ikut Yesus itu hidup kita penuh dengan kemewahan, ketenangan, kenyamanan, kita enak dimanapun kita berada. Tapi kok banyak anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan, dan kemudian mereka menderita oleh karena iman mereka kepada Kristus. Anda mungkin perlu membaca ulang surat Paulus ini, saudara-saudara. Di Filipi pasal 1 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, jadi penderitaan karena iman bukanlah kutuk, saudara-saudara. Ada orang yang berkata itu adalah kutuk. Ada orang takut menderita oleh karena iman, takut dianiaya oleh karena imannya. Karena dia merasa nanti akan dicap oleh orang sebagai orang yang terkutuk. Ya, tetapi kemudian juga bukan proses hidup yang perlu kita sangkali. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah karunia. Demikian juga dengan penderitaan adalah karunia. Kenapa penderitaan disebut karunia? Bukankah itu agak aneh kedengarannya? Ya, tapi memang itu aneh kedengarannya. Tetapi yang pasti, penderitaan adalah kesempatan untuk belajar. Penderitaan adalah kesempatan kita untuk setia kepada Kristus. Belajar sabar untuk memurnikan iman kita. Dan untuk semakin mengerti isi hatinya Tuhan secara personal kepada Anda dan saya. Seorang penulis bernama Timothy Keller dalam salah satu bukunya, dia berkata begini, penderitaan bisa memurnikan kita, bukannya menghancurkan kita. Karena Allah sendiri berjalan bersama kita, bahkan di dalam api sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengaruniakan kami, tidak hanya percaya kepada Engkau, tetapi juga mengaruniakan kami penderitaan, supaya kami diuji, supaya kami dilihat semakin dimurnikan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kami setia, kami bertahan sampai akhir, dan kami percaya kami akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini, jika mereka dalam keadaan bimbang oleh karena berbagai penganiayaan oleh karena iman, kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa.
Amin.